Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi dengan Cak Nur. Hari ini kita kedatangan tamu dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu adalah AKP Puji Astuti, yaitu adalah Wakasat Bimas Polres Kota Bekasi. Ya, selamat datang Bun. Terima kasih. Ya, terima kasih telah datang ke Asmin. Asmin itu adalah Asmin ya? Asmin. Asmin itu adalah singkatan. Bukan Asbun ya? Bukan. Jadi Asmin itu adalah asistensi media nasional yang di bawahnya membawahi beberapa media. Bunda, latar belakangnya Bunda bisa tertarik ke polisi itu gimana, Bun? Ke polisi ya. Jadi saya ini, makasih sebelumnya ya, waktu dan kesempatannya. Saya diundang di podcast di Asmin. Udah lama dari Pak Iwan ini saya, kapan Bun bisa? Karena waktunya belum tepat, jadi pas ini kebetulan kegiatannya bisa lewat, jadi saya mampir. Ya, makasih undangannya ya Mas ya. Jadi singkat cerita sebenarnya kenapa saya tertarik dengan Polwan. Saya ini terlahir dari orang kampung Mas. Rumah saya dari Grobogan, di dekat hutan. Jadi saya anaknya orang kampung. Nah kebetulan di sana zaman dulu kan ada pertunjukan layar lebar ya, bioskop ya? Bioskop. Layar tancap. Layar tancap. Nah, layar tancap itu kalau nggak salah sepertinya dilaksanakan kegiatan pemutaran film nasional itu dari Polda Jateng mungkin waktu itu ya. Polda Jateng. Nah di situ ada polwannya, sebagai pemandunya polwan. Saya lihat polwannya cantik, gagah, keren lah pokoknya gitu bodinya. Nah dari situlah saya punya cita-cita saya menjadi polwan. Nah terus kemudian saya sekolah karena koneksi kan kita nggak ada ya. Iya. Nah, saya dengan keyakinan diri saya bahwa saya harus jadi polwan. Nggak ada bayangan lain selain polwan. Saya daftar sendiri. Saya gagal sekali, tapi gagal saya nggak mau nggak selesai di situ. Nggak selesai di situ. Terus tahun ke depan saya daftar lagi, itu akhirnya diterima. Dan alhamdulillah pada saat saya pendidikan penempatan ada pemindasannya, pengasuh saya senior polwan, saya tonjok perut saya, dibilang katanya, Puji, kamu orang kampung jangan kembali ke kampung. Nah, akhirnya saya ditempatkan di Mabes Polri. Oh Mabes Polri, udah sudah pernah di sana. Ya, jadi suatu kebanggaan yang luar biasa, orang kampung ditempatkan di Metropolitan. Di Metropolitan. Yang katanya kalau ngelihat Monas itu kelihatan. Nah, dekat dengan Monas. Jadi itu menjadi cita-cita dan alhamdulillah Tuhan itu mengabulkan. Puji, kamu jadi polisi. Ceritanya gitu Mas. Berarti langsung jadi perwira apa? Enggak. Bintara dulu. Oh Bintara dulu. Saya Bintara dulu. Saya pendidikan 9596. Penempatan di Mabes. Kemudian saya pindah ke Bekasi tahun 2000. Kemudian saya sekolah perwira 2011. Oh 2011. Iya, jadi saya masuk. Alhamdulillah Bun ya, sudah pangkatnya udah AKP sebentar lagi. Alhamdulillah. Kombes insya Allah. Kompol. Oh kompol. Jangan langsung kombes. Salah. Nyalain aturan. Langsung loncat. Iya langsung loncat, nggak boleh. Nggak boleh. Sekolah dulu bertahap. Iya, kalau Bimas itu kan ngurusin masyarakat Bun ya, membina masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Iya, betul. Ya kan? Nah, kemarin ada kejadian istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan kepolisian untuk mencegah sebelumnya dan sesudahnya gimana? Bun? Yang kejadian mana nih? Yang lagi booming kemarin yang meninggal di kali. Nah, itu tawuran. Iya, tawuran. Tawuran itu tawuran remaja ya. Iya, tawuran remaja. Sebenarnya remajanya sendiri di situ juga ada pelakunya udah dewasa, sudah tidak sekolah lagi dan sudah berkeluarga. Jadi begini Mas, kejadian itu sebenarnya bukannya polisi tidak ada upaya sebelumnya gitu ya. Kami dari Bimas Polres Metro Bekasi Kota ini kan sudah ada job desk-nya bahwa kita datang ke sekolah-sekolah, ke warga, ke komunitas, itu mengedukasi tentang kalau memang sekarang sedang bergejolak misalnya adanya tawuran,
Kami pun materi tawuran, bagaimana tawuran itu bisa terjadi, kemudian undang-undang yang menjerat orang tawuran itu apa dan lain sebagainya. Dari sekolah TK sampai perguruan tinggi kami edukasi semuanya ya sebenarnya. Upaya yang kita lakukan, kami unit Bimas Polres itu kan mempunyai 5 unit. Nah, 5 unit, 5-5-nya itu mereka mempunyai setiap hari itu ada jadwal untuk mereka mengedukasi. Terserah jadwalnya mau ke masyarakat, ke komunitas, atau ke sekolah. Termasuk ke sini nih Bun ya? Oh iya. Ya kalau ke sini melalui media. Jadi supaya nanti yang menonton juga bisa mengakses apa sih yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Gitu ya. Kita mengadakan penyuluhan, udah penyuluhan, kemudian dialog, diskusi, terus pemasangan spanduk himbauan, sampai di sana ada fotonya Kapolseknya, ada Bimas Polnya. Sebenarnya udah dilakukan oleh kepolisian. Sudah dilakukan. Namun tanggung jawab itu nggak cukup polisi tentunya Bun ya. Ini yang perlu diketahui untuk kita semuanya ya, bahwa kenakalan remaja, kemudian kejadian-kejadian yang ada di lingkungan itu nggak harus polisi juga yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi peran serta masyarakat, peran serta orang tua, peran serta sekolah itu sangat kami harapkan. Sangat menentukan juga itu seperti betul, itu. Sangat. Karena pengawasan seperti yang kemarin kejadian yang 7 meninggal itu, logikanya mereka umur 16 tahun. Tapi sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi mereka masih nongkrong. Masih nongkrong di jalanan. Masih nongkrong di jalanan. Artinya apa? Di sana peran orang tua, pengawasan dari orang tua. Gitu. Itu polisi juga bukan Superman. Polisi kan nggak Superman, bukan malaikat juga bukan malaikat juga. Gitu. Punya manusia biasa. Manusia biasa juga gitu. Tetapi kita mempunyai tugas-tugas yang memang tugas itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Namun memang harus tadi partisipasi dari masyarakat itu kan deteksi dini, informasi dari masyarakat itu sangat kami butuhkan. Kalau itu kan sudah Bun ya, sudah berlalu. Ya. Artinya kedepannya supaya tidak terulang lagi, mungkin himbauan saja atau kami selalu laksanakan himbauan. Himbauan, kemudian membuat kesepakatan dengan sekolah, membuat aturan di sekolah. Kami kalau aturan lingkungan kan kami tidak bisa intervensi ya, akan tetapi mereka memiliki aturan main sendiri di lingkungannya. Kami dukung, gitu, kami support. Sampai saya sampaikan kepada teman-teman guru ya, supaya kalau seandainya mau memanggil kami, tidak harus pakai birokrasi yang bertele-tele. Bu, gimana caranya surat menyuratnya? Tidak harus begitu. Tahu nomor WA saya, Bu, dibutuhkan sekarang juga. Karena apa? Ada anak yang ada indikasi mungkin perilaku bullying, atau mungkin sudah mulai bolos-bolos dan lain sebagainya. Panggil kami. Dengan senang hati kami akan. Polisi siap hadir seperti itu. Siap hadir. Kami sangat senang justru. Jadi nggak harus pakai birokrasi yang bikin suratnya salahnya gimana ya Bu? Kadang-kadang kan lama. Terkendala di situ. Nggak usah pakai surat. Kalau untuk mengedukasi untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan anak-anak kita, kenapa harus kita pakai birokrasi yang berbelit-belit? Tapi ketika surat menyurat itu dibutuhkan untuk persyaratan tertentu untuk sekolah, silahkan dipenuhi. Harus dipenuhi karena itu prosedurnya seperti itu Bun. Begitu. Jadi takut kesalahan karena polisi juga ngikutin prosedur. Betul, kami mengikuti saja gitu. Tapi jangan dijadikan kendala untuk memanggil kami. Gitu seperti itu. Jadi gampang tuh pemirsa tuh. Jadi kalau mau manggil silakan. Bu Puji, tuh langsung. Tentunya pasti disandingkan dengan jadwal kami ya. Iya. Karena jadwalnya kita bicara seluruh Bekasi Kota. Seluruh Bekasi Kota Bun ya. Bukan cuman ngelayanin satu wilayah aja. Bekasi gitu. Kota. Nah, kalau sekarang nih kan kita sebentar lagi nih Bun menghadapin pilkada Kota Bekasi nih Bun. Apa yang dipersiapkan oleh kepolisian Bun supaya khususnya Kota Bekasi aman tentram Bun? Pastinya kita melibatkan 3 pilar ya, Mas Nur. Jadi di sini tidak bisa sendiri juga polisi mengklaim bahwa keamanan
pengamanan pilkada ini bisa dilaksanakan oleh kepolisian sendiri. Ya, pastinya 3 pilar ya kita ya. Kalau proses untuk pilkada semua sudah dijalankan dari mungkin satuan bakop ya, biasanya mereka dominan untuk segala administrasi dan lain sebagainya itu bagian bakop. Kemudian kalau saya khususnya karena saya bagian edukasi ke masyarakat, tentunya kami punya program sendiri dari Bimas, yaitu cooling system. Namanya cooling system pilkada damai, dalam rangka pilkada damai. Program tersebut kami mengumpulkan warga, ya minta waktunya warga. Biasanya mereka tuh malam, makanya kalau saya pulang malam di rumah saya udah biasa. Karena untuk mengumpulkan warga yang efektif dan banyak yang berkumpul itu kan malam hari. Sampai malam hari berarti tugasnya? Oh iya, kemarin saya sampai jam 12 malam. Karena kalau masyarakat sudah mau ngobrol dengan kita, artinya udah welcome. Ya mereka akan berbicara apa yang sedang terjadi di masyarakatnya. Itu kan informasi buat saya. Selain saya juga memberikan informasi kepada anggota yang lain. Iya, masyarakat gitu kan. Nah, cooling system itu sendiri yang rutin memang kami sudah jadwalkan ke 12 kecamatan ya. Itu rutin saya laksanakan. Mana RW yang siap atau komunitas yang siap, siapkan. Jadi kami berbicara di sana. Tentunya yang kami sampaikan adalah bagaimana kita di pesta demokrasi khususnya Kota Bekasi ini tetap damai, nyaman, kita bahagia gitu kan. Karena sekarang sudah mulai ada sedikit hangat-hangat kuku yang sudah mulai dia kan nggak milih ini, jangan jadi di sana ada tindak pidananya, nanti ada bullying, ya kan? Terus kemudian ada berita hoax. Nah, ini udah materi yang 2 ini sangat dominan di sana. Ya karena sebenarnya kan pesta ini sebenarnya, pesta rakyat gitu. Pesta rakyat. Namun pesta rakyat tuh di situ kadang-kadang kan ada, kalau lagi joget-joget ada senggolan. Ada yang nggak terima, ya kan di situ. Terus ada kubu-kubuan. Ya pilihan ini. Nah, yang rentan lagi adalah di komunitas ya. Karena komunitas itu kalau di kami adalah mitra Polri. Ya, kemarin saya sudah kasih himbauan kepada mereka. Ketika mereka menggunakan atribut kepolisian, misalnya mereka kan kalau mitra Polri itu pasti pakai badge Polda Metro. Artinya tidak boleh mereka berkampanye. Ikut kampanye tidak boleh. Nanti dikirain itu suruhan polisi gitu. Jadi dikiranya. Ya kita nggak tahu nanti berita yang beredar karena captionnya kan sesuai dengan persepsi masing-masing kan. Nah, jadi aturannya mereka, kalau mereka tetap masyarakat biasa kan, bukan anggota Polri. Jadi mereka mempunyai peran 2 sebagai masyarakat biasa yang boleh berkampanye, boleh berpolitik. Tetapi di sisi lain ketika dia berperan sebagai mitra Polri, dia harus netral. Ya kan? Nah, di sini saya harus bisa membedakan supaya mereka tidak terjerumus karena nanti imbasnya adalah ke kepolisian. Ya kan? Karena yang diserang adalah Polda Metro. Polisi. Polda Metronya. Jadi tidak boleh. Gitu. Karena mereka adalah ormas, organisasi masyarakat ya, yang Pokdar Kamtipas itu mereka yang kalau ketika ada kegiatan kepemerintahan mereka tuh aktif tanpa dibayar kan, sosial ya. Sosial. Nah, kadang-kadang berlebihan juga karena udah merasa saya mitra Polri apa segala macam, takutnya kebablasan gitu Bun ya. Nah, makanya disitulah kami harus benar-benar masuk materinya supaya mereka mengingatnya tuh, oh iya, aturannya memang seperti ini dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Gitu. Nah. Iya kan masyarakat kita nih memang sih memang masyarakat ini baru warna-warna. Iya betul. Jadi ada kala nih netizen juga kadang-kadang kan ngomongnya, polisi kalau dipanggil nggak hadir gini gitu ya? Gitu. Terus itu polisi yang mana ya? Katanya gitu. Coba kasih tahu ke saya, polisi yang mana yang dipanggil nggak hadir ya? Nah itu nih perlu sampaikan ke saya.
Jadi begini, kalau di program sekarang ini adalah Polmas, Pemolisian Masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu sebagai partner, bukan lagi masyarakat itu sebagai apanya ya? Sebagai musuh atau sebagai objeknya, tidak, tetapi mereka sebagai partner. Kalau mereka memanggil polisi ya panggil, tidak jadi masalah. Zaman dulu kalau ada polisi yang datang, ada apa ya? Oh, berarti kasus. Tapi zaman sekarang enggak, polisi datang ya, karena polisi itu teman, partner. Wajar mereka datang. Jadi, tapi kalau ada yang manggil polisi nggak datang, dipanggilnya suruh ngapain, Pak? Kalau suruh nyangkul mungkin capek kali ya. Kayak gitu. Tapi kalau kami, insya Allah selama itu waktunya nggak berbenturan dengan dinas yang lain, insya Allah kami akan bisa hadir dimanapun tempatnya. Karena polisi juga terbatas personilnya, Bun ya. Sangat, sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Jadi penduduk Bekasi Kota ini sekitar 2.500.000 sekian. 2.500.000 di update 2024 ya. Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota ini jumlah total anggotanya 1.400. 1.400 itu belum dikurangi yang PNS, kemudian yang sakit, ya kan? Nah, kemudian yang cuti hamil. Kalau cuti hamil kan nggak hanya masuk berarti. Ya kan nggak hanya sehari 2 hari dong. Nah, yang sakitnya ada beberapa kriteria juga. Sakitan, sakit menaun, penyakit. Nah, nyakit itu kan penyakit jiwa. Karena polisi sendiri juga manusia biasa. Ada yang punya sifat malas dan lain sebagainya. Hanya berapa persennya ya? Sedikit sekali ya, begitu. Makanya kadang-kadang lambat itu kali. Sarana dan prasarananya pastinya perlu ya. Perlu. Kita ya perlu update juga ya, harusnya gitu, maksudnya mobil patroli yang ini memadai. Terus kemudian perlengkapan peralatan dan lain sebagainya itu kita maksimalkan sih yang pasti. Itu kan menunjang juga ya. Gitu ya. Nah sekarang juga kan kalau masyarakat ingin mengadukan suatu permasalahan atau dia punya masalah pengen memanggil polisi kan gampang sekarang, tinggal pencet 110. 110 itu nanti nggak hanya berlaku di Bekasi Kota, tetapi ketika kita ada di luar kota, misalnya kita ada di Semarang, kita ada lihat kejadian atau apa, kita lapor, nanti yang menerima akan Polda Semarang. Ya, Semarang. Jawa Tengah. Ya. Nah, nanti sampaikan yang jelas intinya jangan ada yang main-main ya. Nah, kalau ada yang main-main hanya ngerjain aja, itu nanti ada pasalnya lagi, ada pasal pidananya karena bebas pulsa. 110. 110 itu ingat tuh. Tapi jangan main-main. Jangan main-main. Kalau main-main ada pasalnya. Ada. Gitu. Karena ini adalah pelayanan untuk sarana dan prasarana publik. Iya. Dan itu responnya seluruh Indonesia. Berarti langsung ke pusat berarti langsung, misalnya nanti di Polres, kita misalnya kan itu nanti online ya, maksudnya Polda, Polres, Polda, Polres itu kan online. Ketika nanti yang jawab diangkat dari operator Polda, terus kita menyampaikan, saya kejadiannya di Polres di Bekasi Kota Pak. Oh, otomatis operator dari Polda Metro akan menyambungkan ke Polres. Ya, operator Polres yang akan menyambungkan. Kadang-kadang kan siapa tahu si operator Polres lagi nggak ngangkat atau apa kan nanti bisa diangkat oleh Polda Metro. Gitu. Sebenarnya udah gampang. Gitu. Ya. Dan jangan takut lagi untuk memanggil polisi. Kalau ada yang susah, berarti yang dipanggil saya aja. Jadi warga Kota Bekasi kalau butuh Binmas, monggo. Nanti tinggal panggil. Silakan. Saya dengan senang hati. Mungkin bisa disampaikan ke 110 atau ke IG-nya Polres Metro Bekasi atau Facebook-nya Bekasi Kota juga. Sampaikan di sana. Saya akan manggil anggota Bimas atau mungkin mau memanggil saya, langsung disampaikan di situ, nanti pasti akan di-forward ke saya. Ya. Terakhir Bun. Kesan dan pesannya kepada masyarakat nih Bun, supaya Kota Bekasi aman, pilkada aman, dan masyarakatnya tenang gitu Bun.
Kalau saya kesannya dan pesannya di masyarakat Kota Bekasi ini, karena kita sudah bangga ya sebenarnya di Kota Bekasi ini, masyarakatnya yang sangat humanis, kemudian sangat proaktif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, itu loh Mas. Jadi kesan saya ya tetap dipertahankan. Kalau perlu memang kita buat inovasi yang baru untuk ketertiban masyarakat, dan pesan saya kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya dalam rangka pemilu kada ini, mari kita bersama-sama saling menjaga keamanan dan ketertiban, ya, untuk supaya berjalan lancar kita memilih pemimpin daerah. Dan ingat, jangan golput, karena satu suara itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan daerah. Dan pimpinan daerah itu juga nanti akan menentukan bagaimana Kota Bekasi nantinya menjadi maju, ya kan? Terus kemudian masyarakatnya sejahtera, masyarakat lingkungannya menjadi aman dan lain sebagainya. Gitu. Jangan hanya menuntut, tapi ikut andil untuk membangun Kota Bekasi. Peran gitu, serta masyarakat itu sangat kami butuhkan. Ya, terima kasih. Bunda Puji Astuti yang telah hadir ke Asmin. Tentunya kami mengharapkan untuk kedepannya bisa bersinergi, dan juga kami yang perlu disiarkan kami siarkan. Baik, siap. Seperti itu. Setiap saat kalau seandainya kita perlu berbincang, kami siap. Amin. Ya, ya pemirsa, demikian podcast kali ini dengan AKP Puji Astuti. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe dan komen ya. Jadi kalau ada masukan silahkan di komen saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.